Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, saya adalah Febrina S. Hilaban dengan NIM A1E119039. Perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang konsep minat dan jenis-jenis tes. Dalam mata kuliah, instrumentasi dalam konseling 2. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Andus Akmal Sudja, MPD, dan Ibu Marlita Andika Rahman, SPSI, MPSI, psikolog. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 2. 1. Eza Marpika Robi Ayu. 2. Febrina S. Hilaban. 3. Melani. 4. Rafizul Rizpaini. 5. Sanuryanto Sitompul. 6. Salis Wahyu Nugroho. 7. Kurnia Rahmat. 8. Windy Afriani. Konsep minat. Eseng dan kawan-kawan tahun 2002 mendefinisikan minat sebagai suatu kecenderungan untuk bertingkah laku yang berorientasi kepada objek, kegiatan, atau pengalaman tertentu dan kecenderungan terhadap suatu individu. Antara individu satu dengan individu yang lain tidak sama intensitasnya. Dalam Kamus Psikologi, Kaplan tahun 1999 menyebutkan bahwa interest atau minat dapat diartikan sebagai suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang memberi pola pada perhatian seseorang sehingga membuat dirinya selektif terhadap objek minat. Konsep minat menurut Dictionary of Psychology, Reber tahun 1985. Minat diartikan sebagai kesukaan, perhatian, keingintahuan, keterarahan tujuan, motivasi, fokus. Hakikatnya minat merupakan aspek penting dari kepribadian. Minat akan mempengaruhi prestasi pendidikan dan pekerjaan, hubungan antar pribadi, kesenangan yang didapat seseorang dari aktivitas waktu luang dan fase-fase utama lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat. 1. Faktor dorongan dari dalam. 2. Faktor motif sosial. 3. Faktor emosional. Aspek minat. 1. Penerimaan atau receiving yang terdiri dari sub kesadaran, kemauan untuk menerima perhatian yang terpilih. 2. Menanggapi atau responding yang terdiri dari subkategori persetujuan untuk menanggapi kemauan dan kepuasan. 3. Penilaian atau valuing yang terdiri dari subkategori penerimaan, pemilihan, dan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. 4. Organisasi atau organization, yaitu kemampuan dalam melakukan penyusunan langkah terhadap nilai yang baru diterima. 5. Pencirian atau characterization, kemampuan dalam memahami ciri dari nilai baru yang diterima. Kondisi yang mempengaruhi minat menurut Harlow. 1. Status ekonomi. Status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat mereka untuk mencakup hal yang semula belum mereka laksanakan. 2. Pendidikan. Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang dilakukan. 3. Situasional. Berhubungan dengan ancaman konsep diri terhadap perubahan status, adanya kegagalan, kehilangan benda yang dimiliki, dan kurang penghargaan dari orang lain. Yang terakhir ada keadaan psikis. Keadaan psikis yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap minat adalah kecemasan. Tes minat merupakan tes yang disusun untuk mengetahui minat seseorang berdasarkan sikapnya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Berikut jenis-jenis tes minat. 1. Strong Interest Inventory atau SII. 2. Self-Direction Search atau SDS. 3. Jackson Vocation Interest Survey atau JVIS. 4. Career Assessment Inventory atau CAI. 5. Kuder. 6. Rothwell Miller Interest Blank atau RMIB. Cara mengukur minat dapat dilakukan kuesioner atau dengan wawancara. Kriteria minat. Menurut Nur Salam,
terdapat 3 kriteria minat. Di antaranya, minat rendah, yaitu jika seseorang tidak menginginkan objek minat. 2. Sedang, yang jika seseorang menginginkan objek minat, akan tetapi tidak dalam waktu segera. 3. Minat tinggi, yaitu jika seseorang sangat menginginkan objek minat dalam waktu segera. Sekian dan terima kasih.